Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksela Dwi Lubis, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial Prodi Pendidikan Antropologi dari kelas D reguler 2019 dengan NIM 3192122001. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Bahrul Khair Amal. Yang dimana soal pertama itu adalah apa manfaat dan kegunaan mempelajari ilmu pendidikan anti korupsi. Jadi, menurut saya manfaat mempelajari ilmu pendidikan anti korupsi adalah yang pertama, agar mahasiswa nantinya tahu bahwa korupsi ini awalnya memang menyenangkan, tetapi akhirnya akan membuatnya binasa. Di dunia akan mendapatkan hukuman dan di akhirat juga akan mendapatkan hukuman. Lalu yang kedua, untuk mengetahui bahayanya melakukan korupsi. Yang ketiga, untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Dan yang keempat, untuk mengetahui bahwa korupsi itu bukan hanya mengambil uang rakyat, tetapi hal-hal kecil juga bisa dikatakan korupsi, seperti melakukan kebohongan dan berbuat kecurangan. Lalu, kegunaan mempelajari ilmu pendidikan anti korupsi adalah yang pertama itu untuk mencegah tumbuhnya mental korupsi pada diri peserta didik yang kelak akan menjalankan amanah di dalam kehidupannya. Yang kedua, guna untuk memberikan ilmu pengetahuan bahayanya melakukan korupsi. Yang ketiga, untuk membuat generasi muda menolak dengan sangat untuk melakukan korupsi. Dan yang keempat, untuk membentuk kepribadian anti korupsi kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk kehidupan kedepannya agar bebas dari ancaman korupsi. Nomor 1 ini sumber bacaan saya yaitu dari jurnal dan dari buku. Jurnal yang ditulis oleh Maria Montessori dengan judul Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pendidikan Karakter di Sekolah, dan buku yang berjudul Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Lalu soal yang kedua, bagaimana cara Anda dalam mencegah korupsi? Berikan contoh dan juga pencegahannya, dan ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi, berdasarkan pengalaman pribadi saya pernah melakukan korupsi, yaitu berupa saya pernah disuruh pergi ke warung untuk berbelanja. Lalu, sisa uang kembalian belanja itu tidak saya kembalikan kepada orang tua, melainkan saya ambil untuk diri saya sendiri. Jadi, pencegahan yang saya lakukan adalah saya berkata kepada orang tua saya bahwa kembalian itu saya ambil, dan hal itu tuh untuk membuat tidak terjadinya kecurangan dan kebohongan. Lalu yang kedua adalah saya pernah curang dalam mengerjakan tugas. Saya melihat internet dan tidak memasukkan sumbernya ke dalam tugas saya. Lalu pencegahan yang saya lakukan adalah pada saat saya mengerjakan tugas, saya membuat daftar pustakanya dan saya memasukkan sumber dari internet yang saya lihat. Lalu, soal yang ketiga adalah sebutkan salah satu teori pendidikan anti korupsi dan berikan contohnya. Jadi, menurut Agus Wibowo tahun 2013, pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Contohnya menurut saya yaitu sudah ditanamkan atau menanamkan sikap anti korupsi kepada anak dari sejak dini, agar ketika ia dewasa, ia jadi tahu dampak dari melakukan korupsi. Lalu juga di sekolah-sekolah, sebaiknya mulai dari SD sudah diajarkan pendidikan anti korupsi agar peserta didik bisa melakukan kehidupannya dengan hati-hati. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa ternyata korupsi itu bukan hanya mengambil uang rakyat, tetapi melakukan kebohongan dan berbuat curang itu sudah termasuk tindakan korupsi, seperti berbohong kepada orang tua, berbohong kepada guru, mengambil hak yang bukan miliknya.
Jadi sudah sepatutnya sejak SD sudah diajarkan pendidikan anti korupsi. Jadi nomor 3 ini sumber bacaan saya dari jurnal dan dari buku yang jurnalnya ditulis oleh Maria Montessori dengan judul Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pendidikan Karakter di sekolah, dan buku yang ditulis oleh Eko Handoyo pada tahun 2013 dengan judul Pendidikan Anti Korupsi edisi revisi penerbit Ombak Yogyakarta. Sekian tugas saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.